Taib, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi jalla wa ala wa ahsanal huda huda nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azinallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimina wal muslimah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling layak, paling pantas untuk kita puji dan kita sanjung dengan keagungan, kemuliaan pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada nama-nama dan sifatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam semesta ini, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan kemudian mengatur seluruh alam semesta, sehingga apa-apa yang kita lihat dan apa-apa yang kita saksikan dengan panca indera kita dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, itu tidak lepas dari sunnatullah, dari ketentuan Allah, ketetapan Allah, baik yang kauniyah ataupun yang syari'iyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap hamba-hambanya, kepada setiap manusia, baik dari kalangan jin maupun manusia, untuk beribadah, menghambakan diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah tauhid yang kita kenal dengan tauhid ibadah atau tauhid al-uluhiyah, yang merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Kalau kita mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur alam, dialah pemilik seluruh apa-apa yang ada di alam semesta ini, maka tentu kita wajib mempersembahkan ibadah kita, pendekatan diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan kepada kita berbagai bentuk-bentuk ibadah. Dan di antara bentuk ibadah yang saat ini kita lakukan insyaallah ta'ala adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mempelajari agamanya, dengan mempelajari perintah dan larangannya. Demikian pula mempelajari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis atau sunnah beliau. Dan ini merupakan kewajiban di atas pundak-pundak setiap muslim dan muslimah. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu adalah sebuah bentuk kewajiban yang ada di tiap pundak-pundak kaum muslimin dan muslimah. Dan ilmu yang dimaksud dalam hadis tersebut demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya dan juga yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ilmu syariat, itulah ilmu agama sebagaimana kesepakatan para ulama. Dan di antara ilmu agama yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita pahami adalah ilmu tauhid, ilmu yang merupakan cabang daripada akidah atau keyakinan. Inilah yang sangat wajib untuk kita pelajari dan kita pahami, kemudian kita amalkan dan implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab akidah tauhid merupakan asas, landasan dan pondasi dari setiap amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan soleh itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala dilandasi dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Dan tidak ada gunanya ilmu-ilmu yang lain, cabang ilmu yang lainnya, meskipun merupakan cabang dari ilmu syariat seperti fikih, hadis dan yang lainnya, kalau akidah dan tauhid itu rusak, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Dr. Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban mempelajari tauhid ini untuk setiap muslim dan muslimah, untuk laki-laki dan perempuan. Sebab dimaklumi semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, untuk muslim dan muslimah, untuk mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan siapa saja yang melakukan amalan soleh dan amalan soleh tersebut dilandasi dengan keimanan. Perhatikanlah amalan soleh yang dilandasi dengan keimanan. Siapa saja, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya kewajiban untuk berakidah yang benar, untuk beribadah yang benar, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membangun amalan soleh di atas akidah, keimanan dan tauhid. Itu kepada setiap kaum muslimin dan muslimah, untuk wanita dan perempuan tanpa kecuali. Meskipun dalam tataran prakteknya itu kadang ada perbedaan teknis pelaksanaan antara si wanita dan si laki-laki. Hal itu disebabkan adanya kekhususan-kekhususan yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya terkait dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Adapun dari sisi kewajiban, maka kewajiban setiap laki-laki maupun wanita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama wajib untuk mentauhidkan Allah, sama-sama wajib untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memiliki kewajiban untuk beramal saleh, dan sama-sama memiliki kewajiban
untuk melandasi amalan solehnya dengan ilmu yang benar, sehingga amalan soleh tersebut betul-betul dikatakan sebagai amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana yang telah dijadwalkan atau telah direncanakan sebelumnya, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Dan kajian kita pada Kitab Tauhid ini sengaja kita mengambil panduan pokok atau acuan utama adalah Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang merupakan tulisan oleh Al-Allamah Dr. Syekh Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan di sini tidak disebutkan ini bab yang keberapa. Tapi kalau saya tidak salah ini sudah bab yang ke-52. Bab yang ke-52, yaitu babun la yuqalu assalamu ala Allah. Babun la yuqalu assalamu ala Allah. Ini adalah bab yang menjelaskan tidak boleh mengucapkan atau membaca salam atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang tidak bolehnya mengatakan atau mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan salam, assalam itu maknanya adalah keselamatan. Assalam maknanya keselamatan dari sisi bahasa. Kemudian secara kandungan assalam itu memiliki beberapa makna. Assalam makna yang pertama itu adalah at-tahiyyah. At-tahiyyah maknanya penghormatan, pemuliaan. Olehnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza huyyaitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal yang semisal dengan itu. Ini ayat biasa digunakan oleh para ulama tentang disyariatkannya, pentingnya dan juga kewajiban menjawab salam. Ketika kalian diberi penghormatan, maksudnya bentuk penghormatannya diberikan salam, maka dibalas dengan yang lebih baik. Minimalnya dibalas dengan yang semisal. Sehingga ketika ada seseorang yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka yang terbaik kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika ada yang memberikan salam assalamualaikum warahmatullah, maka dijawab dengan lebih lengkap waalaikumsalam warahmatullah, atau dijawab dengan ucapan yang sama. Ucapan yang sama, yaitu yang sama dengan itu. Dikatakan assalamualaikum, kita jawab juga assalamualaikum atau waalaikumsalam. Tidak ada perbedaan. Kita menjawab dengan waalaikumsalam dengan assalamualaikum. Sebagaimana tidak ada perbedaan kita menjawab dengan waalaikumsalam, atau untuk perempuan waalaikumsalam. Sebagaimana pula ketika ada yang menitipkan salam kepada kita, maka kita menjawab salam tersebut dengan waalaikumsalam. Bukan assalama sebagaimana yang biasa meluncur di lisan-lisan masyarakat awam. Tatkala ada yang menitipkan salam, dia mengatakan salama. Yang benar waalaikumsalam kalau yang menitip salam itu perempuan, laki-laki,
dan wa alaiha salam kalau yang menitip salam itu adalah perempuan. Nah, jadi salam maknanya yang pertama adalah at-tahiyyah, penghormatan. Kemudian assalam makna yang kedua adalah assalamatu minan naqsi wal afat. Ya, salam itu juga bermakna keselamatan atau kebebasan, ya, dari segala macam kekurangan dan kebinasaan. Nah, ini makna salam yang kedua. Adapun makna salam yang ketiga, salam itu maknanya adalah nama dari salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, kalau saya tidak salah ingat di ayat yang ke-23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Naam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang wallahu allazi la ilaha illahu, tidak ada yang disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malikul quddus, yang al-malik, al-quddus, as-salam. Naam, itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, as-salam. Nah, kalau dilihat dari sisi nama Allah Subhanahu wa taala, maka makna as-salam itu punya dua makna. Kalau dilihat dari sisi nama Allah Subhanahu wa taala, as-salam dari sisi nama Allah itu punya dua makna. Nah, adapun makna yang kita sebutkan tadi itu makna umum. Nah, kalau dilihat dari sisi nama Allah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam I'anatul Mustafid, beliau menyebutkan bahwa para ulama itu menjelaskan as-salam dari sisi Asmaul Husna itu punya dua makna, yaitu as-salimu minan naqais wal uyub dan al-musallim li ghairihi. As-salimu minan naqais wal uyub, dialah Allah yang bersih, yang selamat dan tidak ada padanya an-naqais, segala macam kekurangan dan segala macam aib. Iya, dialah Allah yang terbebas darinya, yang Dia selamat dari segala macam aib, kekurangan. Iya, naam, dan juga segala macam, iya, an-naqais. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan namanya As-Salam itu adalah maha sempurna. Maha sempurna, tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Sebaliknya, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk itu memohon kepada Allah dan bukan sebaliknya. Kemudian makna yang kedua adalah al-musallim li ghairihi. Makna salam yang kedua adalah al-musallim li ghairihi, yaitu memberikan atau sumber keselamatan untuk selainnya. Nah, sumber keselamatan atau memberikan keselamatan kepada selainnya. Kepada selainnya, yaitu kepada hamba-hambanya ataupun kepada makhluknya yang lain. Kepada hamba-hambanya baik dari kalangan kaum mukminin, iya, ataupun dari kalangan kafir, musyrik dan yang semisalnya, dan juga dari makhluknya selain manusia, yaitu binatang dan seterusnya. Seluruh keselamatan, iya, mereka baik di dunia bagi hamba Allah, iya, maupun selain hamba Allah maupun di akhirat, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keselamatan, darinya lah segala keselamatan. Dan di antara zikir yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sering kita baca tatkala menyelesaikan salat 5 waktu, adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah zat yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, darimulah segala keselamatan. Darimulah segala keselamatan.
Naam. Dan ini mengandung makna atau dua makna yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullahu taala. Baik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di bab ini penulis rahimahullah mengatakan la yuqalu. La yuqalu menunjukkan tidak dibolehkannya. Menunjukkan pelarangan. Naam. Tidak boleh mengatakan assalamu, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah? Dari sisi dalil itu akan disebutkan nanti dalam hadits Abdullah bin Mas'ud. Sebab assalam itu adalah nama Allah. Nah, itu adalah nama Allah dan maknanya sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, assalamu ala Allah itu kandungannya adalah doa. Assalamu ala Allah kandungannya adalah doa. Doa memohon keselamatan Allah. Jadi kita memohon supaya Allah diselamatkan. Dan ini menyelisih hakikat yang sebenarnya. Ini menyelisih hakikat yang sebenarnya. Sebab Allah itulah yang dimintai untuk kita mendapatkan keselamatan. Bukan kita mintakan keselamatan untuk Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, bukan kita diharapkan kepada Allah. Demikian seterusnya. Nah, itu alasan kenapa tidak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah dari sisi dalil dan juga dari sisi kandungan daripada assalamu ala Allah. Naam. Kata beliau hafizahullahu taala, munasabatul bab li kitabit tauhid. Apa kaitannya antara bab ini, bab la yuqalu assalamu ala Allah, dengan kitab at-tauhid, dengan kitab yang membahas tentang tauhid? Kata beliau hafizahullah, lamma kana assalamu ala syakhsi ma'nahu talab as-salamati lahu min syururin wal afat. Tatkala assalamu ala syakhsin, memohon keselamatan, meminta keselamatan kepada seseorang, atas seseorang, maknahu itu makna atau kandungannya adalah memohonkan keselamatan untuknya, memintakan keselamatan untuknya dari segala keburukan, kebinasaan dan yang selainnya. Maka imtana ayyuqala assalamu ala Allah, maka tidak boleh tidak boleh dikatakan semoga keselamatan atas Allah. Sebab assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Nah, kenapa? Li'annahu wal ghaniyus salimu min kulli afatin wa naqsin. Sebab dia, Allah itu maha cukup, maha kaya, as-salimu min kulli afatin wa naqsim, yang bebas, yang selamat dari setiap kebinasaan, setiap kekurangan dan setiap aib. Nah, bisa dipahami ya? Fahuwa yud'a wa la yud'a lahu. Dialah Allah yang kita memohon kepadanya, bukan dimohon untuknya. Kita yang memohon kepada Allah, bukan dimohon untuk Allah. Wa yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. Kita berharap, kita meminta kepada Allah, bukan kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal babu fihi wujubut tanzihillahi anil haja wan naqsi wa wasfihi bil ghina wal kamal. Maka di bab ini, kata beliau, itu kandungannya kewajiban untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala macam bentuk kebutuhan dan kekurangan, sekaligus mensifatinya dengan kecukupan dan
kecukupan dan kesempurnaan. Nah, ini ya kaitannya dengan kitabut tauhid. Saya tambahkan terkait dengan kitabut tauhid, sebab As-Salam itu kan nama dari nama Allah. Nah, otomatis dia adalah Asmaul Husna. Dan salah satu dia cabang daripada tauhid adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah bahwa dialah Allah satu-satunya yang memiliki Asmaul Husna. Nah, satu-satunya yang memiliki Asmaul Husna, dan salah satu Asmaul Husna adalah As-Salam, yang bermakna sumber keselamatan. Darinya lah segala keselamatan. Dan kemudian ya, Allah itu ya selamat atau bersih, bebas dari segala macam bentuk kekurangan dan aib. Allah ya tidak memiliki hajat terhadap makhluknya. Allah tidak memiliki kebutuhan terhadap makhluknya. Tapi sebaliknya makhluk itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah meskipun makhluknya tidak beriman seluruhnya, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi makhluk yang mendapatkan kerugian tatkala ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah bebas dari segala hal tersebut. Dia berdiri sendiri, Jalla wa'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan wa fis sahihi, dan di dalam as-sahih. Ini maksudnya Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat yang mulia yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Di antara kelebihan beliau radhiyallahu anhu ya, pernah diminta oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi. Naam. Dan beliau juga dikatakan oleh Abu Daud As-Sijistani Shahibus Sunan sebagai sahabat yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paling mirip dari sisi akhlak, adab, ibadah dan muamalah. Naam. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Kunna, kami dahulunya jika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Di dalam salat. Salat apa yang dimaksud? Iya. Ini yang dimaksud adalah salat-salat yang wajib. Naam, yang dimaksud adalah salat-salat yang wajib. Sebab kebanyakannya atau hampir seluruhnya para sahabat itu ketika menceritakan mereka bersama dengan Nabi dalam sebuah salat, maka tentunya itu adalah salat yang wajib. Itu dimaklumi oleh para ulama. Meskipun tidak menafikan adanya salat-salat sunnat yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan berjamaah, tapi itu sangat jarang. Dengarkan ucapan sahabat tersebut yang mengatakan assalamu alallah, assalamu ala fulan, maka Nabi mengatakan la taqulu assalamu alallah. Jangan kalian mengucapkan atau jangan kalian membaca assalamu alallah, semoga keselamatan atas Allah. Fa innallaha huwas salam, sebab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah as-salam. Dialah sumber keselamatan, yang justru dialah yang memberikan keselamatan kepada selainnya. Bukan dimintakan keselamatan. Naam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
kelanjutan hadits ini, itu Nabi memberikan bimbingan. Fa idza shalla, mungkin tidak ada teksnya di situ. Fa idza shalla ahadukum, apabila kalian salat, maka hendaknya dia membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Itu kelanjutan haditsnya. Nah, maka apabila salah satu di antara kalian melaksanakan ibadah salat, hendaknya di dalam salatnya jangan mengatakan assalamu alallah, tapi hendaknya mengatakan at-tahiyatu lillah, bacaan tasyahud ya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Terus Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ibadillahi salihin. Naam. Nah, itu yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits ini, atau sebelum kita masuk ke fawaid dari hadits tersebut, kita masuk kepada makna al-ijmali, makna global daripada hadits. Al-Syekh Al-Doktor Al-Allamah Saleh Ibn Fauzan sebagaimana dalam Al-Mulakhas menyebutkan, yukhbir Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengabarkan, annahum kanu yusallimuna 'ala Allah, bahwa mereka, kebiasaan mereka dahulu, yakni kanu para sahabat, yusallimuna 'ala Allah, mengucapkan assalamu 'ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Maka fanahahumun nabiyyu an zalik, maka Nabi melarang dari hal tersebut. Wa bayyana lahum, dan menjelaskan kepada mereka, anna dzalika la yaliqu billah, bahwa hal tersebut tidak layak, tidak pantas, dan tidak cocok untuk Allah. Nah, li'annahu wassalam, sebab dialah yang zat yang memberikan keselamatan. Wa minhu salam, darinya lah sumber keselamatan. Fala yaliqu bihi an yusallima alaihi, maka tidak layak, tidak pantas, tidak cocok diperuntukkan kepada Allah kita mendoakan keselamatan atasnya. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadihi, bahkan dialah Allah yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Wa yusallimuhum minal afat, dan menyelamatkan hamba-hambanya dari segala macam bentuk kebinasaan, dari segala macam bentuk kebinasaan atau kehancuran. Naam. Munasabatul hadits lil bab, kaitannya hadits ini dengan bab, anna fihi nahya an ayyuqal assalamu ala Allah. Sisi pendalilan hadits ini dimasukkan dalam bab, bahwasanya di dalam hadits ada larangan untuk mengatakan assalamu ala Allah. Dan ini yang kita isyaratkan di awal tadi, kenapa tidak boleh kita mengatakan semoga keselamatan atas Allah, assalamu Allah. Dari sisi dalil, inilah dalilnya. Hadits Abdullah bin Mas'ud, Nabi melarang Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat yang biasa membaca ketika itu assalamu Allah, Nabi melarangnya. Naam. Dan pelarangan di sini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid, itu yufidut tahrim, itu adalah haram, tidak boleh. Diharamkan mengatakan semoga keselamatan atas Allah. Naam, semoga keselamatan atas Allah. Dan di antara pelajaran yang kita bisa petik atau faedah yang bisa kita petik dari hadits ini, naam, pelajaran yang pertama, an-nahyu aw la yajuzu anis salam ala Allah. Ini pelajaran pokoknya. Tidak boleh, dan itu bentuknya adalah larangan untuk mengucapkan semoga keselamatan atas Allah. Naam, semoga keselamatan
atas Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan tadi kenapa sampai tidak boleh, sebab kandungannya adalah doa. Iya. Kandungannya itu adalah mendoakan keselamatan, dan itu tidak layak, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, jawazus salam alal malaikati li'anna nabi lam yanha anhu. Boleh mendoakan keselamatan kepada malaikat, iya, dan selain malaikat. Boleh mendoakan keselamatan kepada malaikat, kepada nabi, iya, selain malaikat itu nabi, dan kepada yang lainnya. Yang tidak boleh hanya kepada Allah. Sisi pendalilannya, iya, naam, itu para sahabat dalam konteks hadits Abdullah bin Mas'ud membaca salamu Allah min ibadihi, salamu ala fulan wa ala fulan wa ala Jibril wa ala Mikail. Iya. Yang Nabi larang hanya la taqulu assalamu ala Allah. Iya. Nabi hanya melarang itu saja. Jangan kalian membaca atau mengucapkan semoga keselamatan atas Allah. Adapun doa keselamatan untuk yang lainnya, seperti kepada hamba-hamba yang soleh dalam lafaz tasyahud itu, demikian pula kepada para malaikat, naam, demikian pula kepada Nabi, itu tidak dilarang. Iya, naam, itu tidak dilarang, sehingga itu memberikan faedah jawaz, boleh saja, iya, naam, mengucapkan salam kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya. Bahkan terkadang membaca salam itu sangat ditekankan. Iya, seperti membaca salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, membaca salam yang kita tahu atau mungkin yang menjadi kebiasaan kita adalah membaca salawat. Padahal digandingkan antara membaca salawat dengan membaca salam kepada Nabi. Iya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu, dalam surah Al-Ahzab, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yushollun, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai kaum mukminin, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Iya. Shallu 'alaihi wa sallimu, dan kirimkanlah salam kepada Nabi. Nah, kirimkanlah salam kepada Nabi, sehingga digandingkan antara memberikan salam dan salawat. Berikan salam dan salawat itu yang paling sempurna. Nah, seperti ketika kita membaca ya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Iya. Nah, kadang ada yang menambahkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iya. Bagaimana itu? Apakah boleh kita membaca ala sayyidina? Iya. Itu boleh kita baca, tapi jangan dalam ibadah. Iya. Boleh kita baca, tapi jangan di dalam ibadah. Ketika di dalam ibadah seperti sholat, kita berzikir dan seterusnya, jangan ditambahkan itu sayyidina. Sebab tidak ada tuntunan dari Nabi membaca sayyidina seperti itu. Tapi ketika disebutkan, apakah itu seperti dalam acara pembukaan, kita memberikan muqaddimah dan seterusnya, itu sejumlah ulama membolehkan. Iya, membolehkan. Iya, kita memberikan muqaddimah, iya, bersyukur kepada Allah, iya, salam dan salawat, iya, kepada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Bahkan kalau mau ditambahkan wa habibina, iya. Nah, sebagaimana yang sering kita dengarkan, ya. Iya, saya juga dengarkan ada tambahan wa syafi'ina wa maulana dan seterusnya. Iya, hanya saja tambahan-tambahan tersebut itu fihi nazar. Itu butuh rincian, ya, untuk kita kaji apakah maknanya dan kandungannya itu sudah tepat ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jangan sampai kita jatuh ke dalam hal yang berlebih-lebihan. Niatnya memuliakan dan mengagungkan Nabi, tapi ternyata itu terlalu berlebih-lebihan.
sampai mengangkat derajat Nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita dapatkan dari mereka yang tidak dididik di atas ilmu yang benar. Mereka berada dalam kelompok-kelompok sempalan seperti sufi atau tasawuf. Mereka berlebih-lebihan terhadap haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meneladani salafus saleh, mereka pertengahan. Mereka pertengahan, tidak meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak berlebih-lebihan. Menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau sebagaimana Allah menempatkan beliau sesuai dengan kedudukannya. Tayyib. Sehingga menggandengkan salawat dan salam. Ini terkait dengan salawat dan salam. Boleh kita memberikan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu kadang menjadi ditekankan khususnya pada beberapa momen. Di antara momen-momen yang sangat ditekankan kita membaca salawat dan salam kepada beliau adalah ketika kapan? Di dalam salat ketika tasyahud. Demikian pula ketika mendengarkan nama beliau diucapkan. Ketika mendengarkan nama beliau diucapkan, nama beliau disebutkan. Termasuk juga ketika hendak masuk ke dalam masjid. Salawat, kemudian membaca zikir atau doa masuk ke dalam masjid. Demikian pula ketika hendak keluar dari masjid. Demikian pula ketika membaca doa di akhir azan. Itu waktu-waktu disyariatkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disyariatkan ketika menutup majelis. Dan juga ditekankan pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu ditekankan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di waktu pagi dan petang. Ini beberapa waktu penekanan, beberapa waktu ditekankan kita membaca salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, di antara pelajaran atau faedah dari hadis ini yang disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini adalah annas-salam min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa as-salam itu termasuk dari nama-nama atau asmaul husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah la yajuzul iqrar 'alal muharram. Ini mungkin bingung tidak ada di situ. Saya punya teks al-mulakhas tidak begitu kebaca dengan baik dalam ponsel kecil. Agak tidak nyaman saya baca. Yang saya punya ada I'anatul Mustafid, syarah Syekh Shalih Fauzan, itu lebih lengkap dibandingkan al-mulakhas. Sama-sama syarah Kitabut Tauhid, tapi ini mulakhas, ringkasan. Kalau I'anatul Mustafid luas, makanya 2 jilid. Ada Al-Qaul Mufid yang tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ada syarah dalam bentuk audio, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Itu juga bagus, tapi itu ringkasan juga. Beberapa faedah yang saya sebutkan di sini yang mungkin tidak disebutkan dalam al-mulakhas, saya ambil dari 3 penjelasan para ulama tersebut. Yang ketiga tadi adalah yang keempat, la yajuzu al-iqrar 'alal muharram. Ini faedah dari qaul mufid.
tidak boleh membiarkan sesuatu yang haram. Tidak boleh membiarkan sesuatu yang haram terjadi. Apa sesuatu yang haram terjadi dalam konteks hadis? Pengucapan assalamu alallah. Itu kan konteksnya adalah sesuatu yang diharamkan. Dan Nabi tidak membolehkan itu, tidak membiarkan itu berlarut-larut. Tidak membiarkan hal tersebut demikian. Sekaligus itu faedah dari faedah ketiga yang Syekh Shalih Fauzan sebutkan di sini, ta'limul jahil. Kalau itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan membiarkan sesuatu yang diharamkan, maka konsekuensinya adalah ta'limul jahil. Atau islahul khata, kata Syekh Abdul Razak. Mengajarkan kepada orang yang keliru dan terjatuh ke dalam hal yang diharamkan tadi. Memberikan pengajaran, membimbingnya, mengarahkannya. Sebab dia sudah terjatuh kepada hal yang diharamkan. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kewajiban bagi setiap muslim tidak membiarkan sesuatu ini haramkan terjadi. Dan tentunya sesuai dengan tingkatan keilmuan dan kemampuannya untuk tidak membiarkan sesuatu yang haram terjadi. Sepanjang dia mengetahui bahwa hal tersebut adalah diharamkan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bayanul hikmati fin nahyi. Penjelasan hikmah di dalam larangan. Ini faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid. Penjelasan hikmah di dalam larangan. Penjelasan hikmah dalam larangan. Artinya apa? Larangan tersebut tentunya ada hikmah di balik itu. Sebagaimana adanya perintah, ada hikmah di balik perintah tersebut. Setiap larangan ada hikmah di balik larangan tersebut, dan juga sebagaimana perintah ada hikmah di balik perintah tersebut. Tapi kita tidak wajib untuk mengetahui hikmahnya kemudian mengamalkan itu perintah dan meninggalkan itu larangan. Jangan dikatakan bahwa nanti saya tahu hikmahnya baru saya tinggalkan. Dilarangnya misalnya kaum wanita untuk memakai wangi-wangian untuk keluar dari rumahnya. Memakai wangi-wangian ketika meninggalkan rumahnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin di kalangan kaum wanita mau tahu hikmahnya. Boleh saja dia mencari tahu hikmahnya, tapi jangan dengan alasan itu dia mengatakan saya belum bisa amalkan itu sebab saya belum tahu hikmahnya. Tidak boleh demikian, sebab sudah ada nasnya dengan tegas. Bahkan ada ancamannya secara khusus. Sekaligus ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah. Cuman terkadang hikmahnya manusia mengetahui dan ada yang tidak mengetahui. Kadang hikmahnya nanti belakangan diketahui. Nanti puluhan abad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal baru diketahui. Nah, kalau berpatokan dengan hal tersebut, begitu banyak kita kehilangan amalan soleh disebabkan kita menunggu hikmah. Taib. Nah, di dalam hadits ini penjelasan hikmah dari pelarangan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan larangan sekaligus menyebutkan hikmahnya. Menyebutkan hikmah di balik larangan tersebut. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini, annama naha an syai'in fa innahu yubayyinu sabab fin nahyi. Ini faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa annama naha an syai'in, bahwa siapapun yang melarang dari sesuatu, siapapun yang melarang dari sesuatu, fa innahu yubayyinu sabab, fa innahu yubayyinu sababa fi nahyi, maka hendaknya dia menjelaskan sebab pelarangannya.
Iya. Melarang dari sesuatu, siapapun yang melarang dari sesuatu hendaknya dijelaskan apa sebabnya itu. Iya, apa sebabnya itu tidak dibolehkan? Apa sebabnya itu dilarang? Apa sebabnya dimakruhkan? Apa sebabnya diharamkan? Nah, ini termasuk disyariatkan. Iya, termasuk disyariatkan. Iya. Ketika kita melarang dari sesuatu, dijelaskan apa sebabnya. Nah, kita bisa menjelaskan apakah itu dari sisi dalil kalau memang kita mengetahui dalilnya. Iya. Atau dari penjelasan para ulama. Iya, ketika kita mengetahui ada penjelasan dari para ulama. Nah, dalam konteks hadits ini, Nabi melarang dari mengucapkan assalamu ala Allah. Dan kemudian Nabi menjelaskan sebabnya, fa innallaha wassalam. Iya, fa innallaha wassalam. Nah, faedah ini kita bisa terapkan juga pada hal-hal yang lain yang memang itu ada dalam konteks pelarangan. Nah, dilarangnya kaum wanita misalnya at-tabarruj, berpenampilan sebagaimana wanita jahiliyah, menampakkan seluruh perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Jelaskan sebabnya. Apa sebabnya demikian? Kalau kita tahu dalilnya, sebutkan. Dalilnya waqalna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kita tahu, atau penjelasan dari para ulama, seperti disebutkan oleh para ulama di antara ilahnya atau alasannya bahwasanya hal itu akan membuat laki-laki yang bukan mahram, terlebih yang punya penyakit, akan condong kepadanya. Dan itu sarana dan wasilah menuju kepada fitnah. Sarana dan wasilah menuju kepada fitnah. Sebagaimana kenyataan yang kita lihat, kenyataan yang ada di lapangan. Yang sering kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga siapa yang melarang dari sesuatu hendaknya dia menjelaskan sebab pelarangan tersebut. Itu kalau memang ia mampu menjelaskan sebab pelarangan tersebut. Kemudian dalil dalam hadis ini ada dalil ala anna man naha an syai'in wa kana li hadha syai' badilun salih fa innahu ya'ti bi badil. Bahwa siapa saja yang melarang dari sesuatu dan sesuatu yang dia larang tersebut ada solusi atau penggantinya yang lebih baik, maka hendaknya disebutkan pengganti dan solusinya. Siapa saja yang melarang dari sesuatu dan larangan terhadap sesuatu tersebut ada solusinya, ada penggantinya, maka hendaknya disebutkan. Dalam konteks hadis, Nabi SAW melarang untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Dan beliau memberikan ganti apa? Apa gantinya? Apa itu? At-tahiyatu lillahi. Wassalawatu thayyibatu, itu gantinya. Kita mengatakan mungkin dalam konteks yang lain, jangan kamu minum berdiri. Solusinya apa? Gantinya apa? Minum sambil duduk. Kan begitu? Jangan kencing sambil berdiri. Solusinya kencing sambil duduk. Jangan menggantung-gantung, memasang-masang gambar makhluk hidup, makhluk bernyawa. Solusinya apa? Solusinya banyak. Pasang gambar-gambar pemandangan alam. Atau pasang gambar makhluk yang tidak sempurna. Tangannya mokek di situ. Sebab tidak ada larangan, tidak ada larangan untuk memasang gambar makhluk yang tidak sempurna. Asal jangan kepalanya.
Sama saja. Iya, sebab as-surah kata Abdullah bin Abbas, an-ra'suhu was-surah. Kepala itulah aslinya gambar. Iya. Nah, kepala itulah aslinya gambar. Sehingga kalau berdasarkan asal tersebut mau pasang gambar manusia di situ, hilangkan kepalanya. Nah, mungkin itu lebih menakutkan. Nah, iya, mungkin itu lebih menakutkan. Iya. Masalah gambar ini ya memang diributkan, apalagi di media sosial. Apalagi ada sebahagian dari dai-dai itu tatabur khas, mengambil menempuh atau mengambil pendapat ulama yang membolehkan tanpa memperhatikan persyaratan para ulama tersebut. Iya, makanya banyak kita lihat para dai-dai, iya, itu selfie. Iya. Selfie. Mereka menghadiri majelis ta'lim, menghadiri daurah tabligh akbar yang penekanannya selfie-selfie-nya di situ. Nah, lebih banyak selfie-selfie-nya. Lagi di sini, ya, lagi begini, Masya Allah. Iya. Padahal faedah dari majelis ta'lim, daurah tabligh akbar tersebut mungkin tidak masuk di kepalanya. Iya. Nah, yang ada kebanggaan hanyalah selfie-selfie dengan pematerinya. Nah, itu buah dari bermudah-mudahan. Kapan seseorang bermudah-mudahan dalam sesuatu, itu akan berimbas kepada yang lainnya. Kan ada aja ulama yang membolehkan. Iya. Padahal para ulama yang membolehkan tersebut, iya, mereka memberikan setumpuk persyaratan. Iya, memberikan setumpuk persyaratan, bukan asal boleh saja. Tapi yang diperhatikan kalimat bolehnya aja. Bukan persyaratan kenapa itu dibolehkan dan apa saja kriteria dibolehkannya. Nah, sebab itu asalnya sesuatu yang tidak dibolehkan. Sesuatu yang tidak dibolehkan boleh dalam keadaan tertentu, itu pun tidak berlebih-lebihan. Itu kaidahnya, tolong dipahami. Kalau sesuatu yang asalnya diharamkan, dia bisa menjadi halal, dia bisa menjadi dibolehkan, itu pada keadaan tertentu saja. Itu pun tidak berlebih-lebihan. Iya, apalagi sampai selfie-selfie kayak tadi. Nah, taib. Jangan dikatakan, wah, ada sebagian ulama juga selfie-selfie. Itu kan bukan dalil. Iya, yang menjadi dalil adalah Al-Quran was Sunnah. Dan beberapa contoh-contoh yang lainnya. Nah, beberapa contoh-contoh yang lain, bahwasanya ketika kita melarang dari sesuatu, ya, hendaknya ya diberikan solusi yang lebih baik. Ya. Ketika kita melarang misalnya seseorang untuk nyanyi-nyanyi, ya, menyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik dan yang semisal dengan itu, berikan solusi. Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan tilawah Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah nyanyian dan lagu ini, saya teringat dengan apa yang diucapkan, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya ketika beliau mengambil istinbat atau faedah ya, dari dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita menyanyi dan menabuh duf, ya, rebana yang satu itu pun khusus pada acara pernikahan tok. Dan yang mendengarkan adalah kaum wanita. Iya, di antara yang Syekhul Islam sebutkan bahwasanya kalau itu hanya dibolehkan untuk kaum wanita saja. Iya, hanya dibolehkan untuk kaum wanita saja pada acara walimah saja. Iya. Maka iya, para salaf terdahulu itu memberikan gelar bagi para laki-laki yang suka nyanyi-nyanyi, ya. Sebab itu untuk kaum wanita yang suka nyanyi, pukul-pukul daf kayak rebana itu disebut dengan mukhannas. Apa itu mukhannas? Iya, laki-laki yang condong seperti perempuan. Iya, kayak banci begitu. Nah, lihat itu kedalaman fikih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Itu kan hanya dibolehkan untuk kaum wanita pada momen tertentu saja. Iya. Tidak pada semua keadaan dan momen.
Lalu kalau ada laki-laki yang suka nyanyi-nyanyi, suka main-main rebana dan seterusnya, iya, maka itu mirip dengan kaum wanita. Nah, digelar oleh mukhannas oleh sebagian as-salaf. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, maka di sini saya kadang ingat dengan mereka yang sukanya nasyid, menyanyikan nasyid, alasannya nasyid Islami dan seterusnya. Iya, itu mukhannas, kayak bencong. Iya, banci. Bukan kebiasaan laki-laki yang seperti itu. Wanita saja, tidak pada semua keadaan. Iya, jangan kaum wanita mengatakan bahwa memang boleh jika kaum wanita nyanyi dan seterusnya tanpa musik. Iya, itu pada semua keadaan, tidak pada semua keadaan. Iya, dalam konteks hadits yang saya ketahui hanyalah ketika momen pernikahan saja. Itu pun ya, yang mendengarkan adalah kaum perempuan. Nah, sehingga tidak boleh kaum wanita menjadikannya dalil bahwa kamar mandi nyanyi, iya, sambil masak nyanyi, iya, sambil ngelonin anak nyanyi dan seterusnya. Ya, tidak. Akan lebih baik kalau misalnya dia membaca yang lebih bermanfaat, membaca Al-Quran, membaca dari hafalannya dan yang semisal dengan itu. Nah, taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara fawaid yang kita bisa petik dari hadis ini, qarnul hukmi bi'illatihi. Ini sudah diisyaratkan sebelumnya. Iya. Menggandengkan antara hukum dengan illah. Ini faedah fikhiyah ya. Nah, hukum dengan sebab. Iya. Di kaidahnya itu disebutkan dengan kaidah seperti ini. Al-hukmu yadul ma'al illah wujudan aw adaman. Suatu hukum, suatu ketetapan hukum, ketentuan hukum itu ada berdasarkan ada atau tidak adanya illah atau sebab. Iya, berdasarkan ada atau tidak adanya illah. Illah itu sebab. Iya. Nah, suatu ketentuan hukum itu ada atau tidak ada berdasarkan ada atau tidak adanya sebab. Sebagai contoh misalnya, iya, hukum mengendarai kendaraan motor. Apa hukumnya? Jangan dulu. Saya luruskan dulu punggung saya ini. Mungkin saya tegang atau bagaimana? Boleh hukumnya, asalnya boleh. Ketentuan hukum ini bisa berubah kalau ada illah atau tidak adanya illah. Tidak adanya illah kembali kepada hukum asal. Boleh. Begitu ada illah yang lain, maka sesuai dengan illah tersebut berubah ketentuan hukum. Misalnya, ia hendak ke masjid, tidak bisa dia ke masjid tanpa menggunakan motor. Dilihat, ke masjid dalam rangka apa? Salat atau pergi tidur. Nah, lihat juga itu. Nah, jangan sampai pergi rekreasi ke masjid, pergi tidur saja sambil bawa kompor dan seterusnya. Nah, itu pergi jalan-jalan, pergi pindahkan tempat tidur itu namanya. Nah, kalau tujuannya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan itu wajib bagi laki-laki, tidak bisa ditegakkan, dia menghadiri sholat berjamaah tanpa adanya motor, atau bisa dia menghadiri tapi sangat kesulitan, maka hukum mengendarai kendaraan motor ketika itu ikut kepada illah aja. Iya. Sebabnya apa? Illahnya apa? Salat berjamaah wajib bagi laki-laki. Maka mengendarai kendaraan motor ketika itu menuju tempat salat berjamaah menjadi wajib. Menjadi wajib. Begitu. Meskipun asal hukumnya dia adalah mubah. Boleh, tapi karena ada illah, ada penyebab yang lain sehingga menyebabkan itu berubah ketentuan hukumnya. Nah, sama saja ketika menghadiri ta'lim. Iya. Menghadiri majelis ilmu, belajar. Belajar itu kata Nabi, faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu kewajiban. Iya. Dan untuk menegakkan kewajiban tersebut, dia mesti punya sarana. Apakah kendaraan motor, kendaraan mobil, pesawat dan seterusnya.
tidak bisa tegak itu belajarnya tanpa adanya itu. Maka hukum asal yang tadi yang mubah tadi, motor, mobil, pesawat itu hukumnya mubah, itu menjadi wajib ketika itu. Menjadi wajib sebab ada ilahnya. Ilah atau sebabnya apa? Yang dia mau jalani sesuatu yang wajib. Iya. Yang dia mau jalani sesuatu yang wajib, menuntut ilmu wajib. Maka semua sarana yang mendukung kewajiban itu menjadi wajib juga. Menjadi wajib juga. Nah, sebaliknya, iya, motor, mobil, iya, pesawat, dia gunakan sebagai sarana transportasi untuk mencuri. Untuk mencuri, merampok, membegal dan seterusnya. Iya, hukum asalnya naik motor, naik mobil, naik pesawat itu kan mubah. Boleh. Tapi kapan ada ilah yang lain, ternyata tujuannya dan tujuannya itu haram, maka dia naik motor itu ketika itu hukumnya haram. Iya. Dia naik mobil juga hukumnya haram ketika itu. Termasuk ketika naik pesawat, dia ingin merampok di Makassar misalnya. Kemudian untuk ke sana dia mesti naik pesawat. Maka dia, ya, hukumnya naik pesawat itu haram. Iya, sebab ilahnya apa? Tujuan dia ke sana itu untuk melakukan pembegalan, perampokan dan yang semisal dengan itu. Sehingga ketentuan hukum itu sangat terkait dengan sebabnya. Iya, sangat terkait dengan sebabnya. Kapan ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Nah, iya. Dan ini juga yang kadang sering ditanyakan kepada saya. Iya. Sebabkan adanya beberapa fatwa para ulama dan seterusnya terkait dengan hukum televisi. Nah, terkait dengan hukum televisi. Secara hukum asal, benda yang namanya televisi hukumnya mubah. Iya, benda yang namanya TV atau television dengan segala macam bahasanya tapi substansinya sama, hukum asalnya mubah. Iya, tapi manakala dalam televisi tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya berubah. Iya, hukumnya berubah. Dan manakala dalam televisi tersebut mengandung hal-hal yang bermanfaat, memberikan faedah dan seterusnya, hukumnya juga berubah. Demikian bisa dipahami ya? Nah, sehingga ketentuan hukum itu sangat terkait dengan ada atau tidak adanya illah atau hukum. Nah, terkait dengan hadits ini, iya, ketentuan hukum, iya, terkait dengan ada atau tidak adanya illah. Nah, asalnya assalam. Assalam itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan assalam, iya, itu ibadah. Sebab membaca salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berubah hukumnya ketika, iya, digandengkan dengan yang lain. Assalamu ala Allah. Semoga keselamatan atas Allah. Mendoakan Allah supaya selamat. Nah, ini berubah lagi hukumnya. Iya, berubah sebab ada illah, ada sebabnya. Iya. Nah, ada illah atau ada sebabnya, sehingga keadaannya berubah atau hukumnya berubah menjadi, iya, menjadi diharamkan ketika itu. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjut. Di antara faedah atau pelajaran dari hadits ini, bahwasanya dari hadits ini adalah merupakan dalil ala anna Allah jalla wa ala yuhayyi wa la yusallim alaih. Hadits ini menunjukkan dalil bahwa Allah itu yuhayyi at-tahiyyah, diberikan penghormatan dan bukan didoakan keselamatan. Diberikan penghormatan dan bukan diberikan keselamatan. Iya, makanya dalam kelengkapan hadits disebutkan Nabi memberikan tuntunan. Ya. Nabi memberikan tuntunan apa? Fa idza shalla ahadukum falyakul, iya, apabila salah satu dari kalian salat hendaknya dia membaca at-tahiyatu lillahi shalawatut thayyibatu. At-tahiyah. Iya, maka yang boleh kita ucapkan adalah tahiyah, penghormatan. Bukan assalamu. Iya. Nah, bukan assalamu, sebab at-tahiyah itu maknanya pengagungan. Iya. Dan assalamu itu maknanya doa. Iya. Kandungannya adalah doa. Assalamu ala Allah, mendoakan kepada Allah. Itu tidak boleh.
Naam. Dan at-tahiyya itu boleh diucapkan pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Iya, adapun assalam tidak boleh diucapkan pada haknya Allah Subhanahu. Iya, tidak boleh diucapkan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Sebelum kita masuk kepada bab yang lainnya, di sini saya berikan tambahan faedah terkait dengan qarnul hukmi bil illah. Dikaitkannya sebuah ketentuan hukum dengan illah. Dan faedah ini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid. Suatu ketentuan hukum itu dikaitkan dengan illah atau sebabnya. Itu memberikan faedah, kata beliau minimalnya ada 3 faedah. Penjelasan illah dari sebuah pelarangan. Kata beliau pertama, faedahnya tumma'ninatul insan ilal hukmi idza qarana al-illah. Itu akan memberikan ketenangan. Ketenangan kepada seseorang ketika dia mengetahui hukum berdasarkan illah atau sebabnya. Nah, berdasarkan illah atau sebabnya. Kalau kaum wanita misalnya, naam, dilarangnya mereka dilarangnya mereka meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suaminya. Bagi istri, naam, tidak boleh meninggalkan rumah tanpa ada izin dari istri, dari suaminya. Itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Naam, kalau dia mau tahu illahnya, dia akan semakin tenang. Apa alasannya? Kenapa saya mesti minta izin kepada suami? Nah, apa alasannya kenapa dia mesti minta izin kepada suami? Dan di antara ilahnya bahwasanya kenapa seorang istri itu memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada suaminya. Di antara alasannya atau ilahnya bahwasanya hak suami itu lebih besar atas dirinya. Hak suami itu lebih besar atas dirinya, atas diri si istri. Nah, meskipun yang meminta, meskipun tujuannya dia hendak meninggalkan rumah adalah untuk menunaikan hajat orang tuanya, maka tidak boleh dia keluar tanpa ada izin dari suami. Sebab hak suami lebih besar. Di antara ilahnya juga bahwasanya suami pemegang akad. Suami statusnya adalah sahib, pemilik. Dia yang melakukan akad. Dia yang menyerahkan mahar. Sehingga kalau dilihat dari si status, suami itu pemilik, owner. Kemudian istri itu adalah apa? Istri itu yang dimiliki. Nah, maka yang dimiliki hendaknya meminta izin kepada pemiliknya. Nah, sebab suami yang melakukan ijab kabul. Suami juga yang wajib membayar maharnya. Suami yang wajib membayar maharnya. Nah, dan seterusnya. Maka kewajiban istri itu meminta izin. Meminta izin. Nah, ketika si istri mengetahui hal tersebut, mungkin hatinya lebih tenang. Ada tumma'ninah. Oh, ini alasannya, seterusnya. Ini alasannya dan seterusnya. Nah, termasuk juga ketika misalnya disampaikan tidak bolehnya seorang istri itu menolak ajakan suaminya. Tidak bolehnya menolak ajakan suaminya ketika suaminya mau memberikan cintanya. Dan seterusnya. Nah, maka dijelaskan illah atau hukumnya. Dijelaskan bahwasanya dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, itu ilahnya. Itu akan lebih membuat si wanita tenang. Jangan sampai dia mendapatkan laknat dari malaikat. Nah, cuman jangan dibalik. Wah, kalau misalnya istri yang pengen juga memberikan cintanya kepada suami, lalu suami menolak, suami mendapat laknat malaikat.
Itu tidak benar. Sebab di dalam hadis tidak disebutkan demikian. Iya, tidak disebutkan demikian. Nah, tidak boleh kita membolak-balik sesuatu tanpa ada dalilnya. Nah, kalau misalnya disebutkan bahwasanya ya bagian seorang wanita dari harta warisan itu setengah, sementara laki-laki itu satu bagian penuh, kan begitu. Nah, maka ilahnya, iya, hendaknya disebutkan kenapa sampai demikian. Kenapa laki-laki mendapatkan satu bagian penuh, sementara wanita hanya mendapatkan setengah. Iya, itu ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini hendaknya dijelaskan ilahnya. Di antara ilahnya atau sebabnya, bahwasanya tanggung jawab yang paling besar itu pada laki-laki. Iya, tanggung jawab yang paling besar itu ada pada laki-laki, bukan pada kaum wanita. Nah, bukan pada kaum wanita, tapi pada laki-laki. Nah, ketika disebutkan ketentuan hukum wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, dan yang paling wajib dengan 3 tingkatan itu adalah kepada ibu. Iya, kepada ibu. Nah, maka hendaknya dijelaskan ilahnya kenapa. Di antara ilahnya, iya, bahwasanya si ibu ini yang mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, dan kemudian iya, dia yang mendiri anak-anak tersebut pertama kalinya. Itulah alasannya kenapa sampai iya, kaum wanita atau para istri atau para ibu itu lebih besar, iya, baktinya seorang anak kepadanya dibandingkan kepada si bapak. Iya, dibandingkan kepada si bapak. Itu hukum-hukum yang demikian dan yang selainnya, iya, dari ketentuan hukum dalam syariat, kalau memang bisa dijelaskan ilahnya, itu akan lebih membuat kita tenang. Iya, kita lebih rileks. Oh, ternyata alasannya demikian. Nah, tapi yang saya juga ingin ingatkan di sini, manakala disebutkan ketentuan hukumnya wajib, hukumnya mubah, makruh, haram dan seterusnya, kalau sudah disebutkan dari sisi dalil, ya, hendaknya kita terima dalil tersebut. Meskipun mungkin kita tidak tahu sebab-sebab yang lain. Iya, sebab kenapa? Kadang para ulama hanya menyebutkan dalilnya tanpa menyebutkan hikmahnya. Iya. Dan kadang para ulama sebutkan hikmahnya dan tidak menyebutkan dalilnya. Nah, yang wajib bagi kita, iya, terkait dengan dalil, iya, terkait dengan adanya ketentuan hukum berdasarkan dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita menerima ketentuan tersebut. Iya, sami'na wa ata'na. Iya, sami'na wa ata'na. Itulah kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Nah, baik. Kemudian yang kedua, dengan disebutkannya illah atau penyebab dari sebuah ketentuan hukum, misalnya ketentuan hukum diharamkan atas sesuatu, itu merupakan penjelasan. Iya, merupakan penjelasan bahwa dalam syariat Islam, iya, bahwa dalam syariat Islam, apakah itu perintah dan kewajiban, semuanya itu mengandung hikmah yang sangat agung. Ini ketentuan umum, tolong kita pahami dengan baik. Semua perintah, semua larangan dalam syariat Islam itu mengandung hikmah yang sangat agung. Mengandung hikmah yang sangat agung. Dan di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya tidaklah sebuah perintah disebutkan oleh syariat kecuali mengandung 2 hal. Tidaklah sebuah perintah disebutkan dalam syariat, tidaklah kandungan perintah itu kecuali mengandung 2 hal. Isi perintah tersebut seluruhnya adalah maslahat, seluruhnya adalah kebaikan yang murni. Atau yang kedua, maslahat dan kebaikannya jauh lebih dominan dibandingkan mafsadatnya. Apapun perintah dalam syariat, baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalau bukan maslahat murni kandungannya, itu pasti maslahatnya jauh lebih besar. Nah, sebaliknya, apapun yang dilarang dalam syariat, tidak dibolehkan dalam syariat, maka itu ada juga 2 kemungkinan. Mafsadat murni isinya, kandungannya, isinya adalah seluruhnya adalah mafsadat atau kerusakan, ataukah mafsadatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya.
Iya, dibandingkan maslahatnya. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya kalau kita mau sebutkan. Sebutkan satu contoh saja. Diharamkannya khamar. Iya. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir. Iya. Namanya khamar, minuman keras dan judi, itu ada manfaatnya. Ada juga mudaratnya. Allah sebutkan qul fihima ismun wa manafi'un linnas. Iya. Di dalam perjudian dan minum minuman khamar itu ada dosa dan ada juga maslahat. Iya. Ada dosa dan maslahat. Lalu kenapa diharamkan? Kenapa tidak dibolehkan? Allah sebutkan wa itsmuhuma akbar min nafihima. Iya. Maslahat atau mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan mudarat atau mafsadatnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan kebaikan yang terdapat dalamnya. Nah, sehingga jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah sekalian, tatkala kita mendapati perintah-perintah dalam Al-Qur'an, dalam sunnah ataupun perintah-perintah dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tanamkan hal tersebut. Di balik perintah tersebut itu adalah maslahat murni. Isinya adalah maslahat seluruhnya, atau maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Sebaliknya, tatkala kita mendapatkan larangan dalam Al-Qur'an maupun larangan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita pahami dengan baik bahwasanya isinya itu di balik larangan tersebut itu adalah mafsadat yang murni, kerusakan yang murni, atau mafsadat atau kerusakannya jauh lebih dominan dibandingkan maslahat yang ada di dalamnya. Nah, ini semua menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Nah, kesempurnaan syariat daripada Islam. Kemudian faedah yang ketiga adalah al-qiyasu ala ma syarikul hukmi al-mu'allil bitilkan illah. Dengan adanya illah yang disebutkan, maka itu kita bisa mengambil qiyas, mengambil analogi. Melihat konteks konteks pelarangan yang memiliki illah yang sama. Memiliki konteks pelarangan illah yang sama. Nah, qiyas ini salah satu landasan hukum dalam Islam. Nah, para fuqaha menyebutkan bahwasanya sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas atau analogi. Ini sumber-sumber hukum Islam. Nah, ketika dikatakan misalnya tidak boleh mengatakan assalamu alallah, yang kandungannya adalah doa, semoga keselamatan atas Allah. Ini bisa dikiaskan kepada yang lain. Semua bentuk yang menunjukkan, semua ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan ada kekurangan pada zat Allah, ada aib pada zat Allah, kandungannya demikian, itu juga tidak dibolehkan sebagaimana assalamu alallah. Nah, assalamu alallah sebagaimana ditetapkan, misalnya ada yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lengah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan rezeki dan seterusnya. Dan ucapan ataupun hal-hal yang semisal dengan itu yang menunjukkan kekurangan pada Allah, pada zat Allah, itu masuk semuanya dalam konteks larangan. Masuk semua dalam konteks larangan sebagai qiyas atau analogi daripada apa yang disebutkan hukum terkait dengan assalamu Allah. Nah, 3 faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid. Taib. Selesai. Bagaimana? Nah, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apakah itu salam boleh kita khusus tanpa ada penggandengan dengan kalimat abdun atau tidak? Nah,
Ini terkait ya dengan nama khusus bagi Allah dan juga nama yang tidak hanya khusus untuk Allah. Sebab di antara Asmaul Husna itu ada yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada pula yang tidak khusus kepada Allah. Seperti lafaz Allah itu khusus hanya untuk Allah. Demikian pula Ar-Rahman. Iya. Itu khusus untuk Allah semata. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim tidak hanya khusus untuk Allah. Nah, demikian pula dengan Malik. Iya. Nah, itu tidak hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan As-Salam. Tidak hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang hendak memberikan nama si fulan dengan As-Salam, iya, dengan salam, itu boleh-boleh saja insyaallah taala. Nah, sebagaimana iya, lafaz Ar-Rahim iya, juga dengan apa namanya? Al-Malik dan yang semisal dengan itu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak khusus ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan tiga faedah tersebut, tiga fawaid tersebut, ya, beliau menyebutkan al-illatu hiyal hikmah. Illahnya itulah hikmahnya. Nah, illah itu sebenarnya bisa jadi dia bermakna sebab. Iya, bisa juga bermakna dia hikmah. Nah, kalau misalnya perintah, iya, maka dia bermakna hikmah. Kalau misalnya larangan, maka dia bermakna illah, tapi bisa dimaknai dengan hikmah. Nah, demikian sebab beliau menyebutkan al-illatu hiyal hikmah. Illahnya itulah hikmahnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qaulul Mufid. Nah, wallahu a'lam. Jadi kaitannya dengan nanti hukum-hukumnya itu kan kalau hikmah kan sifatnya masih belum jelas. Kalau ilat positif sudah itu kaitan hukumnya itu bisa berubah hukumnya kalau walaupun hikmah saja yang misalnya yang hilang. Nah, sahih, saya paham. Misalnya diketahui hikmahnya, tapi tidak diketahui illahnya. Iya. Hikmah di balik perintah. Iya. Diketahui apa hikmahnya, tapi tidak diketahui apa illah dari perintah tersebut. Sebenarnya tidak benar ini, sebab misalnya perintah, tentunya kita tahu di balik perintah itu apa. Misalnya perintah ya ayyuhallazina amanu, itu perintah dari Allah. Hakikatnya kita belum mengetahui makna di balik perintah tersebut. Tapi ketika itu perintah, maka ilahnya kembali kepada Allah yang memerintahkan. Itu terkait dengan masalah hukum. Hukum asal perintah dari Allah, hukum asal perintah dari Nabi, itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kadang hikmah atau alasan lain di balik ketentuan perintah tersebut diketahui atau tidak. Diketahui atau tidak. Tapi itu tidak terkait dengan ketentuan hukum yang ada. Tidak terkait dengan ketentuan hukum yang ada. Biasanya yang sangat terkait itu adalah illah semata. Adalah illah semata. Adapun hikmah, na'am, itu kadang diketahui untuk penguat. Untuk lebih menenangkan kita, dan lebih membuat kita lebih nyaman untuk melaksanakan sebuah perintah atau meninggalkan larangan. Wallahu a'lam. Nah, bagi para laki-laki yang menghadiri sebuah walimah dan dalamnya ada musik-musik dan seterusnya, ini adalah tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama, kalau kita bisa melakukan taghyirul munkar, mengubah kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu.
Iya, dengan catatan dia memiliki kekuasaan. Dia adalah pemilik acara tersebut. Iya, dia yang punya hajatan tersebut. Otomatis dia punya kekuasaan. Dia bisa melarang biduannya untuk nyanyi. Iya, dia bisa melarang siapapun untuk putar musik dan seterusnya. Adapun kalau statusnya adalah undangan umum, dia tidak punya kuasa. Iya, dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan taghyirul munkar. Nah, apa yang mesti dilakukan ketika itu? Dilihat hajat dan maslahatnya. Ketika menghadiri hal tersebut ada maslahat yang besar, maka hendaknya dihadiri. Iya. Namun dia hendaknya meringkas waktu untuk menghadiri hal tersebut. Tidak berlama-lama di sana, apalagi sambil menikmati. Iya. Nah. Iya. Iya. Nah. Sambil boleh saja dia mencicipi makanan dan seterusnya. Nah, itu dilihat dari sisi maslahat. Kalau kita memandang ada maslahatnya. Nah, dan ada yang lebih selamat, ya, meskipun sebagian orang jarang menempuhnya. Iya. Pertama, sebelum acara itu dimulai. Iya. Sebelum acara itu dimulai, misalnya pernikahan atau pesta, itu kan diawali dengan ijab kabul. Ijab kabul itu kan suasana khidmat, tidak ada musik, tidak ada apa. Di saat itu dia datang. Iya, pas selesai acara ijab kabul langsung beri selamat. Setelah itu ma'assalamah. Pulang. Nah, aman perempatan. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pas selesai acara. Nah, dia bisa langsung datang ke tempat acara, kalau misalnya di gedung ataupun ke tempat rumah pemilik acara tersebut. Sebab biasanya tidak langsung bubar. Iya, biasanya tidak langsung bubar. Iya. Nah, biasanya itu di rumah acara tersebut masih ada kumpul-kumpul keluarga. Iya, di situ bisa momen yang digunakan, iya, untuk kita datang. Iya. Untuk kita datang. Iya, memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Itu bisa kita pilih waktu-waktu tersebut. Tapi kalau kedua waktu tersebut sulit untuk kita lakukan, iya, padahal sebenarnya mudah, iya, sulit untuk kita lakukan meskipun sebenarnya mudah, maka dilihat saja. Kalau memang kita mesti hadir di sana, iya, dan di sana ada kemungkaran, kita tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut, maka hadiri sesuai dengan, iya, kadar kebutuhan yang memang untuk memenuhi kewajiban kita. Iya, dan jangan berlama-lama, apalagi sambil menikmati. Iya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Di sisi lain jemaah sekalian, khususnya para tulabul ilmi, para penuntut ilmu syariat, iya, yang berada dalam sebuah kemungkaran, iya, berada dalam sebuah acara yang di situ ada kekeliruan, itu akan dijadikan dalil atau hujjah masyarakat awam. Itu akan dijadikan argumentasi oleh masyarakat awam bahwasanya boleh acara seperti itu. Boleh yang namanya musik dan seterusnya. Kenapa? Si fulan saja yang biasa jadi imam di masjid saya, nikmati. Kadang joget mungkin dan seterusnya, atau mungkin diundang untuk nyumbang lagu dan seterusnya. Itu akan menjadi dalil dan hujah masyarakat awam. Iya, masyarakat awam tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Iya, tapi dia lihat apa yang kita lakukan. Iya. Nah, apa yang kita lakukan? Demikian gitu kebiasaan masyarakat awam. Iya, mereka tidak melihat apa yang kita sampaikan, tapi dilihat apa yang kita lakukan. Nah, itu menjadi dalil bagi dia. Ini boleh. Itu Pak Kiai di sebelah rumah saya biasa disumbang lagu dangdut lagi. Nah, itu kan dalil bagi masyarakat awam. Nah, sehingga jangan menjerumuskan diri ke tempat-tempat yang memang, iya, mengandung fitnah atau berpotensi mengandung fitnah di dalam tempat-tempat tersebut. Carilah waktu yang tepat, iya, terkait dengan menghadiri undangan tersebut. Wallahu a'lam. Taib. Iya, silakan. Terkait dengan masalah kita yang memberi salam kan, kemarin ketika kita memasuki rumah Ustaz ya, kalau ada seseorang di dalam atau keluarga kita memberi salam, dan juga terkadang ini Ustaz, saya keliru juga saya bingung, istri saya kalau masuk ke rumah tidak ada orang
memberi salam ke dalam rumah. ke rumah tanpa ada orang Ustaz. Nah, baik. Terkait dengan memberi salam kepada rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan sebab di situ bukan cuma manusia yang tinggal. Di situ ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama jin. Nah, dan jin, iya, di antara mereka tentu ada yang muslim. Nah, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada juga yang munafik, ada yang fasik sebagaimana manusia. Iya, ada yang durjana, iya, sebagaimana namanya berubah menjadi syaitan. Dan ada yang durjana pangkat 9, sebagaimana namanya berubah menjadi iblis. Nah, tapi jin kebanyakannya, iya, sebagaimana manusia, ada yang muslim, mukmin, fasik, munafik dan seterusnya. Dan yang tinggal di sebuah rumah, iya, baik itu rumah kaum muslimin ataupun rumah yang mereka bukan muslim, naam, itu biasanya, iya, ada jin yang muslim, ada juga jin yang bukan muslim. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengabarkan dalam hadis beliau bahwa ketika penghuni rumah sedang makan, iya, maka turunlah jin yang berada di atap untuk turun makan bersama dengan mereka. Nah, turun makan bersama dengan mereka. Kalau penghuni rumah tidak membaca basmalah, maka mereka pun ikut makan. Nah, kalau penghuni rumah membaca basmalah ketika mereka makan, maka mereka tidak jadi ikut makan. Nah, dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya, iya, para jin itu menempati, jin-jin yang kafir itu menempati tempat-tempat yang kotor, seperti di jamban, di selokan dan seterusnya. Hal itu menunjukkan bahwa bukan cuma manusia yang menempati sebuah kawasan tempat atau rumah, tapi ada juga jin. Dan kita tetap disyariatkan memberi salam meskipun rumah tersebut kosong atau tidak ada penghuninya. Iya, dan itu kita tujukan untuk kaum muslimin dari kalangan jin. Iya, untuk kaum muslimin dari kalangan jin. Mereka dengan kita memiliki kesamaan hukum. Iya, sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Iya, sama-sama memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka saudara kita dari sisi itu. Iya, tentunya hak kita, hak mereka itu sama dengan hak saudara sama kaum muslimin. Iya, hak mereka sama dengan hak sama kaum muslimin. Nah, taib. Afwan. Kita istirahat 5 menit dulu ya. Luruskan punggung dulu.
Di sini ada pertanyaan dari akhwat. Apa itu pertanyaan Mu'tazilah? Salah apa itu pemahaman Mu'tazilah? Apa itu pemahaman Mu'tazilah? Nah, intinya Mu'tazilah semua. Nah, Mu'tazilah dari kata i'tazala ya'tazilu. Iya. I'tazala itu memisahkan diri atau bersendirian. Asalnya munculnya ungkapan Mu'tazilah ini diambil dari kalimat Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha Al-Makhzumi. Iya. Wasil ibn Atha Al-Makhzumi. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, atau ketika beliau ditanya tentang kedudukan para pelaku dosa besar dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kedudukan pelaku dosa besar menurut prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana dimaklumi, dan itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh, pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, bagaimanapun dosa besarnya selain daripada syirik dan kekafiran, maka dia tidak dikafirkan meskipun dosa besar. Nah, ketika ini disampaikan, maka Wasil bin Atha itu menyela gurunya. Dia menyela gurunya. Amma ana, kata dia, adapun saya, amma ana fi ra'yi, dalam pandangan saya, anna asahibul kabair, bahwa para pelaku dosa besar itu fil manzilah baina manzilataini. Dia berada pada kedudukan di antara dua kedudukan, bukan di surga, bukan di neraka. Bukan di surga, bukan di neraka. Artinya dia menentang pandangan atau pendapat gurunya, Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu setelah itu Wasil bin Atha menyendiri ke tiang masjid. Oleh karena itu Imam Al-Hasan Basri mengatakan, i'tazalana Wasil. I'tazalana Wasil. Nah, i'tazal Mu'tazilah, Wasil bin Atha telah menyendiri. Maksudnya memisahkan diri dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari sini muncul sebenarnya cikal bakal yang namanya Mu'tazilah. Dari situ muncul cikal bakal yang namanya Mu'tazilah, pemikiran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sedikit berbeda dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu berada di antara dua tempat, bainal manzil fi manzilah baina manzilataini. Bukan di surga, bukan di neraka. Itu pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah. Itu sejarah singkat munculnya mereka. Setelah itu dia didukung oleh Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid ini salah satu gembong Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir plus mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anehnya keduanya sepakat, Wasil bin Atha dengan Amr ibn Ubaid ini sepakat sama-sama mengingkari takdir Allah dan juga sama-sama menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seluruh akal pemikiran mereka ini itu dibangun daripada menuhankan akal dibandingkan syariat. Seluruhnya itu dibangun akal itu lebih tepat, lebih benar, lebih sahih, lebih hebat dibandingkan syariat. Nah, itu landasan pemikiran Mu'tazilah. Sementara dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal itu ditempatkan pada kedudukannya. Dia tidak bisa menandingi syariat. Akal yang sehat tidak akan bertolak belakang dengan syariat. Akal yang sehat tidak akan bertolak belakang dengan syariat. Dan ketika ada pendapat dalam syariat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, firman Allah atau sabda Nabi yang mungkin tidak sesuai dengan akal manusia, maka yang diambil adalah syariat, bukan akal manusia.
Mu'tazilah lebih mengedepankan akal. Lebih mengedepankan akal dibandingkan nakal. Nakal dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari secuil penjelasan ini menunjukkan bahwasanya Mu'tazilah itu kelompok yang menyimpang, kelompok sempalan yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan di antara model-model Mu'tazilah di zaman kita ini seperti HT ini. Seperti misalnya mereka yang saat ini bercokol di bawah naungan Islam abal-abal alias Islam liberal. Islam abal-abal alias Islam liberal atau jaringan Islam liberal. Nah, itu mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Sampai mereka kadang mau membuat fikih lintas agama. Fikih lintas agama, menyamakan seluruhnya, menyamakan seluruh agama dan seterusnya. Nah, dan ada satu kelompok yang memang mereka ini Mu'tazilah dan dihukumi oleh Syekh Albani sebagai Neo-Mu'tazilah. Neo-Mu'tazilah maksudnya Mu'tazilah gaya baru. Pemikirannya sama dengan Mu'tazilah, cuman modelnya agak baru sedikit, mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dan itulah yang dikenal dengan HT. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Nah, di satu sisi mereka meneriakkan khilafah sebagai satu-satunya solusi, tapi di sisi yang lain mereka meremehkan, melalaikan jalan untuk menuju kepada khilafah. Jalan untuk menuju kepada khilafah. Mereka tidak memperhatikan persyaratan untuk menuju kepada yang namanya khilafatul Islamiyah. Nah, dan mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan nakal. Kesimpulannya, Mu'tazilah kelompok sempalan, sama dengan Khawarij, sama dengan Murji'ah dan seterusnya, hanya sama dengan Qadariyah dan seterusnya, hanya ada perbedaan-perbedaan. Dan kelompok-kelompok ini, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama, mereka inilah yang dari situlah bercabang nantinya 72 golongan, yang 72 golongan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kulluhum finnar, seluruhnya itu ada di neraka. Seluruhnya ada di neraka. Dan 72 golongan tersebut itu asalnya dari empat kelompok sempalan tersebut. Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan Qadariyah. Nah, taib. Sekira ini sesuai dengan pertanyaan. Ini saja yang saya bisa jawab, wallahu alam. Wah, mantap. Adapun mufrad, saya pesan sama Pak Kamal. Apa? Taib. Yang terakhir jemaah sekalian, kami nasihatkan buat diri pribadi, maupun kepada seluruh ikhwan, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nasihat atau tepatnya bimbingan dan arahan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau ditanya hal min kalimatin tawjihiyatun li ta'zimis sunnah wa ahliha wa ta'limiha wal amalu biha wa ta'allumiha wal amalu biha wa bughdul bid'ah wa ahliha. Apakah ada bimbingan, arahan dalam rangka mengagungkan sunnah dan para ahlu sunnah, mempelajari, mengamalkannya, dan membenci bid'ah dan para pengusung bid'ah. Di antara yang beliau nasihatkan, beliau mengatakan alladzi nusi bihi anfusana wa ikhwanana, yang kami nasihatkan
baik untuk diri kami maupun kepada saudara-saudara kami, taqwallah wa tamassuk bimanhajis salafis salih. Hendaknya bertakwa kepada Allah, berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, metodologi pendahulu kita yang saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan menyeleweng sebagaimana Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Nah, wal hadr minal bid'ah wal mubtadi'in. Berhati-hatilah dari segala macam bentuk bid'ah. Meskipun manusia itu menghiasinya dengan kalimat-kalimat yang indah. Manusia beralasan itu adalah kebiasaan dan tradisi. Dan berhati-hatilah dari para pengusung bid'ah tersebut. Wal inayatu bidirasatil aqidatis sahihati wa ma yudadduha. Memberikan perhatian, mencurahkan perhatian. Untuk apa? Mempelajari dengan baik akidah yang benar. Dan bukan cuma akidah yang benar, tapi apa yang menjadi lawan dari akidah tersebut. Mempelajari tauhid, hendaknya kita mengetahui juga syirik. Mempelajari sunnah, hendaknya mengetahui juga yang namanya bid'ah, dan seterusnya. Kemudian al-akhdhu anil ulama'il al-musiqina fi ilmihim wa fi aqidatihim. Hendaknya mengambil ilmu dari para ulama yang kokoh, yang mereka ini kokoh, kuat dalam keilmuan dan akidah. Naam, dan subhanallah di zaman kita ini, meskipun kita tidak bertemu langsung dengan para ulama, buku-buku mereka, kemudian muhadharah dan ceramah mereka, kita bisa dengarkan langsung ataupun dengan rekaman. Hendaknya kita mengambil ilmu dari mereka. Naam. Kemudian pesan beliau yang terakhir, al-hazdru min du'atis su'il ladina yulbisuna al-haqqa bil batil. Berhati-hatilah dari para dai, dari para duat yang yang buruk, yang mengajak kepada keburukan. Namun mereka yalbisuna al-haqqa bil batil. Mereka mentalbis antara hak dengan yang batil. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kadang menyebutkan kebenaran tapi isinya adalah kebatilan. Begitu sebaliknya. Naam. Wa yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan mereka menyembunyikan al-haq padahal mereka mengetahui. Awil jahla alladziina yadda'una al-haqqa wa hum la ya'rifunah. Demikian pula hendaknya berhati-hati dari para orang jahil. Para dai yang jahil, yang mereka mengklaim kebenaran padahal dia tidak tahu apa itu kebenaran dan apa isi kebenaran. Li'annahum yufsiluna aktsar mimma yuslihun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebab mereka ini jauh lebih merusak dibandingkan memperbaiki. Nasihat beliau ini terdapat dalam al-ajwibah al-mufidah, yang beliau tulis, hafizahullah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas manhaj as-salaf salih, di atas akidah yang benar. Kemudian terakhir sekali, kami tidak nasihatkan kepada akhwat maupun kepada ibu-ibu, ketika misalnya hari Ahad kita absen ta'lim, kita tidak nasihatkan ke tempat sebelah. Ke tempat sebelah atau di Salolo sana, sama sekali kita tidak nasihatkan ke sana. Sebab dimaklumi, mereka mungkin tema dan judulnya itu adalah baik, tapi mereka menyusupkan ke dalam kajian-kajian mereka permusuhan terhadap kaum muslimin. Sekaligus klaim bahwasanya mereka lah yang paling benar. Dan sekaligus ekstrim dalam menyikapi kaum muslimin. Dan hal ini dinasihatkan oleh para ulama. Naam. Toh kalaupun tidak ada ta'lim, kita masih bisa mendengarkan dari kaset-kaset ceramah ataupun yang lainnya. Jangan menjatuhkan diri kita ke dalam syubhat. Jangan menjatuhkan diri kita ke dalam hal-hal yang bisa berpotensi membuat kita goncang dalam beragama. Nah, cukupkan diri kita dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Demikian, ini yang bisa kita ingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas manhaj salafus salih, di atas al-haq dan di atas dakwah tauhid dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.